Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Singkat saja, sahabat Islam yang insyaallah semua dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sedikit memperhatikan sebuah ayat di dalam surat Al-Furqan yang mungkin kita sudah pernah sering membacanya, sudah melewati surat tersebut, sudah melewati ayat tersebut, akan tetapi kita lupa untuk mengambil hikmah di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Furqan, tepatnya dalam surat Al-Furqan ayat ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan ibrah kepada kita semua. Langsung masuk kepada ayatnya. Yauma ya'uddu adh-dhalim ala yadayhi wa yaqulu ya laitani attakhadtu ma'ar rasul sabila, yang artinya yauma ya'uddu adh-dhalim, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu nanti, ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya, ekspresi penyesalannya seraya berkata ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila, aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang penyesalan itu akan datang terakhir. Kenapa seseorang ini bisa berkata seperti itu di akhirat kelak sampai Allah turunkan beberapa surat Al-Furqan di dalam Al-Quran? Dia menyesal. Ya wailata, kata dia. Allah lanjutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-28, ya laita, ya wailata, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah diriku, celaka yang sangat besar untukku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Laqad adallani, sesungguhnya dia telah menyesatkanku, an dzikri, dari Al-Quranul Karim, ba'da ija'ani, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, telah Islam sudah diterima oleh dia. Akan tetapi karena pengaruh teman yang jelek, akan tetapi karena pengaruh teman yang selalu berbuat maksiat, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyesal. Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Masya Allah, subhanallah al-azim, merinding kita ketika kita buka surat Al-Furqan ayat ke-27, 28 dan 29. Penyesalan memang datangnya di akhir, karena ada orang yang selalu mengatakan kalau penyesalan itu datangnya di depan, itu bukan penyesalan akan tapi pendaftaran. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melanjutkan, laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu selalu tidak akan mau menolong manusia. Allah menurunkan ayat ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kejadian 1400 tahun yang lalu. Ada seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth.
Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Kan tapi dia berubah menjadi orang yang benci terhadap Rasulullah SAW. Suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dekat kepada Rasul, selalu menemani Rasul, dan orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman itu merasa resah karena kedekatan Rasul SAW dengan dia. Wah, jangan-jangan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sudah berislam. Akan tapi para Za'im Quraisy, para sayyid, para pemuka jahiliyah Quraisy, pada saat itu tenang, kata mereka. Kita akan laporkan kepada temannya, yaitu Umayyah, yang sangat memusuhi Rasul, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain juga berteman dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth membuat sebuah jamuan makanan yang di situ Rasulullah SAW juga diundang. Dengan diundangnya Rasulullah SAW di rumahnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, Rasul SAW tidak memakan, tidak menyentuh jamuan makanannya. Ini adalah sebuah aib di masyarakat Arab jahiliyah. Seorang tamu tidak memakan makanan yang sudah dihidangkan sahibul bait. Ini adalah aib yang sangat besar. Bahkan malunya bisa sampai 7 turunan. Akhirnya dengan terpaksa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, wahai Muhammad, kenapa kamu tidak memakan makananku?" Kata Rasul SAW, "Wallahi, demi Allah, aku tidak akan memakan makananmu dan tidak akan meminum minumanmu hatta sampai engkau tashhadu bi annani Rasulullah." Akhirnya karena terpaksa dengan bimbang daripada aib datang kepadaku, sampai anak turunanku juga dicaci nanti karena ada tamu yang tidak mau makan makanan tuan rumahku, maka Uqbah bin Abi Mu'ayth bersyahadat dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Gembira hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sahabat dekatnya Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk Islam. Kabar ini semakin merajalela, tersebar luas di masyarakat Arab. Akhirnya Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Tenang saja, akan saya buat Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kembali kepada ajaran nenek moyang kami." Apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini melakukan sebuah trik tipu daya. Kembali lagi, tipu daya orang di dunia ini, ingin memurtadkan kembali orang-orang Islam, ingin mengembalikan Uqbah bin Abi Mu'ayth ke dalam ajaran nenek moyang mereka, tentu saja dengan urusan dunia. Apa yang dikatakan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth, "Wallahi wajhuka biwajhi haramun." Wallahi, demi Allah, kata Umayyah bin Khalaf, wajahku dengan wajahmu haram, tidak akan ada silaturahim kembali. Aku tidak akan berdagang denganmu dan aku akan ajak seluruh Za'imul Quraisy untuk memusuhimu, untuk tidak membeli barang daganganmu. Hatta takfur bi Muhammad, sampai engkau ingkar kufur kepada Muhammad, wa takhtimu wajhahu wa tabsutu ala wajhihi. Aku tidak akan menampakkan wajahku kepada wajahmu lagi sampai engkau kufur kepada Muhammad SAW dan apa yang dibawa melalui ajarannya, wa tabsutu ala wajhihi, dan engkau ludahi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau tampar wajahnya.
gelisahlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, bagaimana aku akan hidup setelah ini? Ya, karena barang daganganku semua akan diboikot oleh teman-temanku. Bagaimana aku akan menampar wajah mulia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam. Semua itu turunannya orang baik Rasulullah SAW. Hatta Adnan, kakek terakhir Rasulullah SAW, hatta Ismail, hatta Ibrahim alaihissalam. Itu adalah keturunan orang-orang baik, orang-orang suci, orang-orang mulia Rasulullah SAW. Bagaimana aku akan menampar sosok yang mulia ini? Akan tetapi godaan dunia, godaan kawan yang jelek itu mengalahkan segalanya. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid bertemu dengan Rasul, ditamparnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diludahi muka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan mengatakan akfuru bika, aku kufur kepadamu, wa ma ja'abik, dan apa yang datang kepadamu aku kufur. Diludahi, ditampar wajah Rasul. Akhirnya sejak saat itu Allah palingkan hatinya Uqbah bin Abi Mu'aid menjadi orang yang paling benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam kejahiliahan, ya, kekal di neraka selamanya. Oleh karena itu, ya, para ulama sepakat sampai mengatakan sebuah kaidah yang sangat agung, firaruka minal asdiqa'i su', firaruka minal asad. Larinya engkau dari asdiqa, teman-teman yang su', yang buruk, seperti larinya engkau dari singa. Kalau kau tidak lari dari singa, hanya ada satu peluang, engkau bukan bisa lari karena lebih cepat singa dalam menerkammu. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Ya, falyanzur, maka lihatlah, ala man yukhalil, kepada siapa engkau itu menjadikan seseorang itu teman. Sahabat Islam, inilah kisah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ya, kita harus lihat siapa kawan kita, siapa yang selalu bersama kita sehari, 2 hari sampai bertahun-tahun, karena dia adalah yang mewarnai akhlak kita. As-sahibu sahib, teman itu bisa membawa kita imma ke dalam jalan yang khair, imma ke dalam jalan yang syarr. Perhatikanlah dengan siapa engkau berteman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.